Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi sama gua Randy Studio di channel yang suka ngebahas tentang film-film. Kali ini gue mau mereview film yang lagi ramai di perbincangan belakangan ini di Netflix. Apalagi kalau bukan Bucin tahun 2020. Film ini mengisahkan tentang 4 orang sahabat yang ingin mengubah gaya pacaran mereka. Tapi mereka ini nggak berani untuk mengungkapkan ke pasangannya. Akhirnya mereka mengikuti kelas anti bucin. Gue peringatkan buat kalian yang belum nonton filmnya, ada spoiler warning di video ini. Yuk, tanpa lama basa-basi, kita langsung aja ke pembahasan review singkatnya. Film karya YouTuber terkenal Chandra Leo ini harusnya rilis pada 26 Maret 2020. Apalagi alasannya, kalau bukan karena pandemi, film ini akhirnya harus rilis di platform Netflix pada 18 September kemarin. Film yang hanya mendapatkan rating 4.4/10 dari IMDb ini diperankan cukup banyak oleh YouTuber dan artis ternama. Sebut saja seperti Skin Indonesian 24, Chandra Liao, Tommy Lim, Uus, Gading Martin, Deddy Corbuzier, David Beat, Susan Same, Karina Salim, Kesha Atletia, dan masih banyak lagi. Keputusan untuk memasukkan Jovialda Lopez dan Kesha dalam satu film ini perlu kita apresiasi. Meskipun umur mereka terpaut cukup jauh yaitu 9 tahun, tapi menurut gue pribadi chemistry dan drama mereka di film ini merupakan scene yang patut ditunggu. Loh, kok jadi ke scene mereka? Kan film ini bergenre komedi dan drama, bukan drama aja. Well, dengan berat hati harus gue bilang, meskipun film ini bergenre komedi, tetapi jokes-jokes yang disajikan masih terbilang garing banget. Jokes-jokes berkonteks dewasa yang disajikan film ini masih terbilang cukup menanggung dan salah sasaran menurut gue. Terlebih lagi setelah menonton film ini, gue langsung kepikiran film Modus di tahun 2016. Apa karena karakter 3 tokoh utamanya banyak kemiripan ya? Well, gue nggak tahu sih. Mereka terinspirasi atau bagaimana ya. Banyak juga adegan yang dirasa tidak perlu dimasukkan ke dalam ini. Sebut saja adegan Andovi buka baju. Kesalahan yang sama yang dilakukan sejak perilisan film Modus di tahun 2016, diulangi di film 2020. Gue pribadi malah lebih menikmati jokes-jokes yang dilakukan oleh para cameo di film ini. Sebut saja seperti Uus dan Deddy Corbuzier. Mereka ini cukup membantu menghidupkan film ini. Untuk Chandra Leo sendiri, gue masih cukup bingung dengan karakternya. Seolah seperti memaksakan masuk ke dalam film. Dibilang ikut dalam masalah, enggak. Dibilang tertekan juga, enggak. Dibilang ngebantu masalah, apalagi, enggak juga. Untuk alur cerita dalam film ini masih banyak menimbulkan tanda tanya. Mengingat skrip ini ditulis oleh Jovialda Lopez. Tidak seperti pada film Modus yang lengkap dengan narasi dan transisi pada alur ceritanya. Tapi alur cerita yang kurang menarik dari awal sampai pertengahan dapat terbayarkan oleh plot twist yang terjadi dalam film ini. Makna yang ingin disampaikan dalam film ini pun terbilang cukup bagus, tapi sekali lagi, kurang skrip dan penyampaian. Jadi untuk membangun sebuah hubungan diperlukan kesabaran, kejujuran, keberanian, dan saling memaafkan. Ya kurang lebih seperti itulah makna yang ingin disampaikan Chandra Leo dan Jovialda Lopez dalam film tersebut. Overall, film ini masih layak buat kita tonton meskipun IMDb harus memberikan rating yang cukup rendah. Tapi balik lagi, penilaian film itu kembali ke pribadi masing-masing. Makna yang diberikan dalam film ini pun seperti menjurus kepada gaya pacaran anak muda zaman sekarang. Dan terlebih lagi, plot twist dalam film ini tuh keren banget. Aduh, kelas anti bucin ini menghancurkan pertemanan kita. Bukan Andovi, bucin ngancurin kita. Sekian review dari gua. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Thank you for watching. Wait till next video and see you guys.